Selamat pagi, siang, sore untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Matthew dari NIM 196250098 dan pada hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya sebagai bagian dari UAS untuk mata kuliah UI 2005 Bahasa Indonesia. Karya tulis saya bersama kelompok saya yaitu kelompok 7 berjudul Dampak AI Generatif terhadap Orisinalitas dan juga Keberlanjutan Profesi Kesenian berdasarkan pada pendapat mahasiswa FSRG ITB. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. AI merupakan sebuah teknologi yang diciptakan untuk membantu manusia, itu juga dapat menciptakan karya seni yang sangat kreatif secara mandiri, melalui yang namanya AI generatif. Model-model seperti ChatGPT, Gemini, Midjourney, dan model-model lainnya ingin mampu menciptakan musik hingga karya visual yang menyerupai kreativitas manusia. AI sendiri dapat memperluas proses eksplorasi artistik dan juga efisiensi bagi mereka yang mampu memprompting AI tersebut. Namun, AI generatif juga dapat menurunkan orisinalitas dan juga kreativitas, bahkan mengajar keberlanjutan profesi kesenian secara langsung. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa FSHG ITB sebagai pihak yang akan berkecimpung di dalam dunia kesenian secara langsung. Selanjutnya, untuk karya tulis ini, kami menggunakan metode penelitian, yaitu deskriptif kualitatif, di mana kami menggunakan gabungan data dari hasil survei dan juga wawancara. Kami fokus pada target responden kami, yaitu mahasiswa TPB, FSRG ITB pada angkatan 2025, yang nantinya akan masuk ke dalam dunia kesenian itu sendiri. Kami menyebarkan survei luring dalam bentuk kuesioner pada 32 narasumber untuk mendapatkan opini yang lebih personal. Kombinasi tersebut memberikan gambaran data yang tidak hanya berupa angka, tetapi juga berupa opini dan juga kalimat-kalimat yang mendasari alasan dari data-data tersebut. Selanjutnya, untuk gambaran umum responden mahasiswa FSRG ITB 2025, mari kita bedah profil mereka. Dari 32 mahasiswa FSRG ITB yang disurvei, kami menemukan sebuah fakta menarik, yaitu mereka memiliki literasi teknologi yang tinggi terhadap AI, terutama mengenai AI umum dan juga AI generatif. 43,8% dari mereka menyatakan bahwa mereka sangat memahami perbedaan antara AI generatif dan juga AI secara umum. Bahkan mayoritas juga pernah mencoba teknologi AI generatif. Namun, 71,9 responden justru menyatakan bahwa mereka sangat jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan AI generatif sama sekali dalam proses inti berkarya seni mereka, yang merupakan angka yang sangat dominan. Berdasarkan pada wawancara mendalam, mereka yang menggunakan AI hanya memanfaatkannya untuk hal-hal teknis, seperti mencari ide referensi, atau warna, atau memvalidasi proporsi gambar. Mereka secara tegas tidak menggunakan AI untuk mencari ide utama, yang menunjukkan bagi mahasiswa ITB bahwa integritas proses kreatif manual masih menjadi prioritas utama. Selanjutnya, pada temuan bagian satu mengenai persepsi AI dan AI generatif secara umum, terdapat sebuah persepsi negatif yang kuat pada narasumber, terutama bagi mahasiswa FSLI ITB pada angkatan 2025. Mayoritas menyebutkan bahwa karya AI terlalu lifeless atau kurang bernyawa, tidak memiliki emosi, dan terlihat terlalu bersih ataupun presisi, seperti seolah-olah dipoles. Sehingga kehilangan kesan natural dari karya yang dibuat secara manual oleh manusia. Data survei juga mendukung hal ini, di mana 71,9% responden sangat setuju bahwa AI berpotensi membuat karya seni yang kurang orisinal. 53,1% sangat tidak setuju bahwa AI dapat menghasilkan karya sebagus karya seniman dengan kualitas tinggi itu. Lalu 71,9% juga setuju bahwa AI generatif berpotensi membuat karya seni yang kurang orisinal, dan 65,6% setuju bahwa AI generatif berpotensi mengurangi nilai kehasilan karya seni. Menurut mereka, AI menghasilkan karya yang repetitif berdasarkan pada referensi tertentu, sehingga tidak memiliki kedalaman atau makna atau rasa yang penting di dalam sebuah karya seni, seperti apa yang diinterpretasikan oleh mereka. Selanjutnya, pada temuan bagian 2, mayoritas narasumber ini setuju bahwa AI berpotensi untuk mengurangi peluang kerja seniman di masa depan, yaitu sekitar 37,5% di antara mereka sangat setuju akan hal itu, di mana ada kekhawatiran bahwa industri akan memilih opsi yang lebih murah dan cepat, yaitu yang dikerjakan oleh AI sendiri. Karena manusia sendiri membutuhkan upah dan juga membutuhkan waktu untuk bisa bekerja, karena manusia tidak memiliki tenaga yang terus-terusan. Sedangkan AI tidak perlu upah apapun karena mereka hanya komputer yang dapat kita suruh untuk bekerja bahkan 24 jam. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa industri akan mengutamakan mereka. Sehingga beberapa dari narasumber kami menyarankan perlunya regulasi hak cipta yang ketat terhadap berbagai karya seni, terutama dari segi orisinalitasnya
dengan pemanfaatan teknologi seperti NFT atau blockchain untuk menjaga hak ekonomi dari para seniman. Tetapi mau bagaimanapun, mayoritas mahasiswa sadar bahwa teknologi ini merupakan hasil dari perkembangan zaman, yang mereka juga mau bagaimanapun harus mengadopsinya. Karena apabila mereka tidak mengadopsinya, maka mereka akan ketinggalan zaman atau ketinggalan akan hal-hal baru. Sekitar 37,5% setuju bahwa seniman perlu beradaptasi dengan perkembangan AI. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan AI sebagai alat bantu tanpa kehilangan identitas kemanusiaan dalam karya seni yang telah dibuatnya. Bahkan ada sebuah fakta menarik, yaitu 46,9% di antara mereka ingin merasa terganggu karena kemunculan AI. Tentu saja, seorang mahasiswa FSRG IKB yang seharusnya mendapatkan pekerjaan di masa depan bisa saja digantikan oleh AI yang lebih murah dan juga lebih mudah untuk digunakan oleh industri. Tentu saja, hal ini membuat mereka harus beradaptasi dengan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami akan masuk ke dalam bagian kesimpulan dan juga saran. Nomor satu dari kesimpulan adalah mahasiswa FSRG ITB ingin memiliki literasi yang tinggi terhadap teknologi, terutama perbedaan antara AI dan juga AI generatif secara umum, di mana mereka juga menggunakan AI, tetapi adopsi mereka untuk menggunakan AI dalam karya utama mereka masih sangat rendah, karena mereka hanya menggunakannya sebagai referensi untuk hal-hal teknis seperti mengambil warna, proporsi, dan hal-hal lainnya. Karya AI juga dibilang memiliki kekurangan nyawa dan dirasa terlalu lifeless bagi mereka, karena AI ini seolah-olah merupakan karya yang dipoles sedemikian rupa untuk mereplikasikan karya manusia. Lalu ada kecemasan yang nyata mengenai potensi lapangan pekerjaan dari seniman di masa depan, tetapi mereka tetap optimis dengan cara mereka beradaptasi dengan AI ini sendiri. Lalu bagian terakhir adalah saran, di mana bagi mahasiswa kami memiliki saran untuk tetap memprioritaskan proses kreatif yang manual untuk menunjukkan kesan dan juga rasa yang mendalam dalam karya dibagi mahasiswa FSG ITB. Gunakan AI juga hanya sebagai alat bantu untuk mencari referensi atau untuk hal-hal lainnya. Sedangkan bagi ITB, perlu adanya integrasi mengenai etika penggunaan AI. Dan bagi pemerintah, diperlukan adanya regulasi hak cipta yang ketat yang spesifik untuk melatih AI dari data-data tertentu agar hak cipta para seniman tetap terlindungi. Oleh karena itu, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.